luas dan begitu dekat yang terasa bagi kita semua. Perkembangan teknologi yang sangat canggih dalam sekejap dapat menjangkau kalangan masyarakat hanya dengan satu tangan. Di samping itu, globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengembangkan diri baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan hal lainnya. Namun, di sisi lain membawa tantangan serius bagi jati diri bangsa Indonesia. Sebagai warga bangsa Indonesia, kita menjadi terasa di pusaran kemajuan dan perubahan yang begitu cepat. Dapat mempengaruhi corak berpikiran dan perilaku kita sehari-hari. Saya akan menjelaskan tujuan video. Jati diri bangsa di era globalisasi. Tantangan dan tanggung jawab warga negara memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya untuk memperkuat jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, tetapi juga menjadi tantangan besar terhadap identitas dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk bertindak dan bersikap di era modern saat ini. Video ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, tanggung jawab, dan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan budaya luar. Dengan demikian, kami berharap video ini bisa menginspirasi generasi muda untuk menjadi warga dunia yang cerdas, terbuka terhadap perubahan, tetapi berkarakter dan berjiwa Indonesia yang sejati. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang menyebabkan semakin terbukanya peran antar negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, serta informasi, sehingga dunia terasa seperti tanpa batas. Proses ini mempermudah pertukaran ide, nilai, budaya, dan gaya hidup antar bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan globalisasi atau faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Media sosial, internet, dan teknologi digital membuat arus informasi dan budaya lintas negara berkembang dengan sangat cepat. Contohnya, budaya populer barat yang tersebar luas melalui musik, film, dan media. Yang kedua yaitu perdagangan dan ekonomi global. Munculnya pasar bebas dan perusahaan multinasional membuat perekonomian antar negara menjadi saling intergantungan. Contohnya yaitu produk asing yang mudah ditemukan di pasar lokal. Yang ketiga yaitu perkembangan transportasi internasional. Mobilitas manusia dan barang antar negara menjadi mudah. Hal ini juga dibuktikan dengan cepatnya pertukaran budaya dan nilai antar negara. Salah satu contohnya yaitu perkembangan transportasi kapal kargo kontainer yang mengefisienkan kegiatan ekspor dan impor barang antar negara. Kelima yaitu pertukaran budaya dan pendidikan global yang dapat dilakukan melalui beasiswa, migrasi, dan pertukaran pelajar. Hal ini dapat menciptakan nilai-nilai baru masuk ke masyarakat lokal. Akan menjelaskan bagian ketiga dampak globalisasi terhadap ekonomi bangsa. Globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dampak positif, yaitu meningkatkan luasan dan keterbukaan dalam dunia. Yang kedua, mendorong semangat belajar dan berinovasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam dunia global. Yang keempat, menumbuhkan toleransi antara budaya. Yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama, munculnya nilai-nilai budaya lokal dan nasionalisme, gaya hidup individualistis dan konsumtif. Yang ketiga, peniruan gaya budaya asing dan tanpa seleksi. Yang keempat, menurunnya rasa cinta budaya dan budaya bangsa. Supaya menjaga jati diri dengan globalisasi, untuk mempertahankan jati diri sebagai warga negara di tengah arus globalisasi diperlukan yang pertama yaitu memperkuat pendidikan karakter
identitas dan nasionalisme. Yang kedua, meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Yang ketiga, elektif terhadap pengaruh budaya asing. Yang keempat, aktif menggunakan produk dan karya budaya sendiri. Yang kelima, mengembangkan teknologi dan inovasi berbasis nilai-nilai nasional. Baiklah, ini adalah refleksi dari materi kami. Yang pertama, apa pemahaman baru tentang PPKN? Saya menyadari bahwa PPKN bukan hanya mengajarkan tentang hukum dan kewajiban warga negara, tetapi juga berperan aktif dalam tantangan dunia global dan dengan berpegang teguh pada nilai. Yang kedua, bagaimana tantangan hubungan nilai Pancasila pada tantangan globalisasi saat ini. Pancasila menjadi panduan moral untuk menuntun warga negara agar tetap berpikir terbuka, tetapi juga tidak kehilangan nilai akar budaya dan identitas bangsa. Yang ketiga, apa nilai karakter yang Anda rasakan selama mengerjakan proyek ini? Saya merasakan bahwa adanya nilai kerjasama, tanggung jawab, dan gotong royong. Kami belajar untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan menghargai setiap anggota untuk menyelesaikan. Pesan moral dari materi kami adalah bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Yang artinya Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, gotong royong, semangat persatuan meskipun pengaruh dunia luar semakin besar.